Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, nama saya Handika Sumarno, NIM 2017 310512. Ya, di sini saya akan presentasi tentang analisis fundamental dan analisis teknikal PT Bank Mandiri Persero Tbk. Ya, untuk yang pertama ada earning per share atau IPS ya. Ya, IPS ini sama dengan OPAT dibagi rata-rata jumlah saham. Untuk tahun 2018 itu IPS-nya 554 dan 2019 kenaikan Rp610 pada Bank Mandiri. Selanjutnya ada price to earning ratio, yaitu harga pasar saham sekarang dibagi laba per saham. Untuk 2018 itu 13 kali dan 2019 itu 12 kali. Ya, selanjutnya ada IPS growth rate, yaitu IPS sekarang dibagi sebelumnya dikali 100% dikurangi 100. Ya, pada 2018 IPS GR ini 21,23% dan pada 2019 menurut penurunan 10,11%. Ya, selanjutnya ini ada per growth rate, yaitu PER dibagi ESP GR. Ya, pada 2018 tuh hasilnya 0,7 dan pada 2019 itu 1,2. Ya, selanjutnya ada dividen per share. Ya, dividen per share ini dividen tunai yang dibayarkan dibagi rata-rata jumlah saham. Pada 2018 DPS ini 241 rupiah dan 2019 itu 354 rupiah. Next, dividen yield, yaitu dividen per saham atau tahunan dibagi harga pasar saham sekarang. Pada 2018 dividen yield ini hasilnya 3,27%. Terus 2019 tuh mengalami kenaikan 4,61%. Ya, selanjutnya dividen cover, yaitu laba per saham dibagi dividen per saham. Hasil pada 2018 dividen cover ini 2,3 kali dan untuk 2019 adalah 1,7 kali pada Bank Mandiri. Ya, berikutnya ini ada tabel kekuatan finansial. Bisa dilihat di situ tabelnya. Yang pertama itu earning per share naik dari Rp554 menjadi 610, jadi hijau. Terus price to earning ratio turun dari 13 kali menjadi 12 kali, jadi merah. Terus earning per share growth rate turun dari 21,23% menjadi 10,11%, jadinya merah. Terus dividen per share yield dan cover, dividen itu naik, dividen yield naik, dividen cover turun, jadi hasilnya itu banyak yang naik, jadi hijau. Kesimpulannya, PT Bank Mandiri Persero Tbk ini masih layak untuk kita berinvestasi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis teknikal PT Bank Mandiri Persero Tbk. Yang pertama itu Bollinger Band. Bisa dilihat pada analisis teknikal, lingkaran merah adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah. Terus untuk lingkaran biru itu adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Selanjutnya ada MA envelope. Pada garis lingkaran merah adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah. Untuk garis biru adalah ketika sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Ya, selanjutnya ada MACD atau Moving Average Convergence, yaitu
Lingkaran merah merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Untuk lingkaran biru itu sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Ya, selanjutnya ada Relative Strength Index atau RSI. Bisa dilihat pada lingkaran merah merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis RSI memotong ke atas pada garis batas bawah 30%. Untuk lingkaran biru merupakan sinyal jual yang terjadi ketika garis RSI memotong ke bawah pada garis batas atas 70%. Ya, untuk yang terakhir ini ada Stochastic Oscillator. Pada garis lingkaran merah, sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Untuk lingkaran biru merupakan sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya, nama saya Susi Veronica dengan NIM 2017-310594. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis fundamental pada VT Indofood Sukses Makmur Tbk. Adapun analisis yang pertama yaitu untuk mencari rasio earning per share atau EPS, di mana rumus dari EPS ini sendiri yaitu OPAT dibagi rata-rata jumlah saham, sehingga EPS pada tahun 2018 pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 5,6 dan pada tahun 2019 sebesar 6,7. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu kita mencari price to earning ratio atau FAIR, di mana rumus dari FAIR sendiri yaitu harga pasar saham sekarang dibagi dengan laba per lembar saham, sehingga pada tahun 2018 FAIR dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 14,5 kali dan pada tahun 2019 12 kali. Selanjutnya EPS growth rate, di mana EPS growth rate-nya sendiri pada tahun 2018 sebesar min 3,4% dan pada tahun 2019 sebesar min 9,8%. Untuk per growth rasionya sendiri untuk tahun 2018 sebesar min 4,26 dan tahun 2019 hasilnya min 1,22. Selanjutnya yaitu dividen per share atau DPS. Adapun untuk rumus untuk mencari dividen per share ini sendiri yaitu dividen tunai yang dibayarkan dibagi dengan rata-rata jumlah lembar saham beredar, sehingga hasil untuk tahun 2018 yaitu 2,4 dan tahun 2019 2,3. Selanjutnya yaitu dividen yield dan cover. Untuk rumus dividen yield sendiri, dividen per saham atau dividen per saham tahunan dibagi dengan harga pasar saham sekarang, sehingga pada tahun 2018 hasilnya yaitu 3% dan untuk tahun 2019 adalah 2,8%. Untuk dividen cover sendiri rumusnya yaitu laba per saham dibagi dengan dividen per saham, sehingga pada tahun 2018 dividen covernya adalah sebesar 2,33 kali dan pada tahun 2019 2,91 kali. Untuk tabel kekuatan finansialnya untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk, earning per share-nya hijau, price to earning ratio-nya hijau, earning per share growth rate-nya juga hijau,
price earning growth rate-nya juga hijau, sedangkan dividen per share yield dan covernya merah. Untuk penjelasannya, di mana earning per share itu naik dari 5,6 pada tahun 2018 menjadi 6,7 pada tahun 2019, sehingga menjadi hijau, dan price to earning ratio mengalami penurunan dari 14,5 kali pada tahun 2018 menjadi 12 kali pada tahun 2019, sehingga ini menjadi hijau. Earning per share growth rate mengalami kenaikan dari min 0,34% pada tahun 2017 menjadi min 9,8% pada tahun 2018, sehingga menjadi hijau. Selanjutnya yaitu price earning growth rate, hasilnya di bawah 1 sehingga menjadi hijau, dan dividen per share yield dan cover DPS mengalami penurunan, dividen yield juga mengalami penurunan, dividen cover mengalami kenaikan sehingga menjadi merah karena lebih banyak mengalami penurunan. Dan kesimpulan yang dapat diambil yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk layak untuk kita berinvestasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis teknikal pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama yaitu Bollinger Band, di mana lingkaran merah adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah. Sedangkan lingkaran biru adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Yang kedua, MA envelope atau moving average envelope, di mana lingkaran merah adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah. Lingkaran biru adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Yang ketiga yaitu MACD atau Moving Average Convergence Divergence, di mana lingkaran kuning merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Lingkaran ungu, sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas bawah. Pada batas atas. Selanjutnya yaitu RSI atau Relative Strength Index, di mana lingkaran merah merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis RSI memotong ke atas pada garis batas bawah 30%. Sedangkan lingkaran biru adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis RSI memotong ke bawah pada garis batas atas 70%. Yang kelima yaitu Stochastic Oscillator, di mana lingkaran kuning merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Lingkaran ungu yaitu sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.